Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya, Villa Pandi, dan ini adalah Domina Amleni. Channel YouTube-nya di sini. Jadi nanti untuk teman-teman yang menonton video ini, silakan video dari teman saya ini di subscribe, kemudian di like, komen, dan share. Di sana juga ada video tentang keperawatan juga. Jadi teman kita Ana ini juga menjelaskan banyak hal tentang keperawatan, tentang itu baik itu masalah kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya. Kemudian ada permainan yang seru yang ditampilkan di sana, ada saya juga di sana. Respon coping yang bagus itu. Ya. Oke, jadi hari ini kita menjelaskan pengalaman kita praktik pertama di rumah sakit waktu masih semester awal, semester 2 ya. Waktu kita masih S1 keperawatan gitulah. Yang pertama mungkin dijelaskan oleh saudari Ana dulu, mungkin pengalamannya seperti apa waktu turun rumah sakit itu, mulai dari semester berapa, apa yang ditemukan di sana dan apa yang dilakukan di sana. Padahal kan masih semester 2 itu kan masih dibilang masih baru, kemudian harus banyak belajar. Kemudian ya masih ada wangi-wangi SMA seperti itu. Memang kita dua ini satu kampus ya guys, jadi untuk kapan prakteknya juga sama. Kita tuh prakteknya itu mulai dari semester 2, tapi untuk praktek labnya itu dari semester 1 kita mulainya. Untuk lahannya itu semester 2, dan waktu itu saya dapatnya rumah sakit dekat sini, makanya dekat dengan kos juga. Sekitar 700 meter. Nah, kalau saya itu yang berapa kilometer jauh gitu. Jadi harus ngekos di tempat praktek ya. Tapi saya juga kos juga dekat tempat praktek. Walaupun dekat karena memang tidak ada kendaraan pribadi gitu kan. Kita harus menginap di dekat rumah sakit, atau tidak juga ada yang menginap di asramanya rumah sakit juga gitu. Terus waktu itu kan memang dapat di rumah sakit yang bagus lah, maksudnya menurut saya itu memang sudah sangat bagus. Fasilitasnya juga sudah sangat lengkap. Jadi waktu itu tuh pada saat dibagi dapatnya di rumah sakit itu, kami tuh ada 4 orangnya di sana, dan itu tuh memang pertama kali praktek itu memang bingung. Soalnya kan contoh kecil, saya itu waktu itu tuh perawat itu suruh saya, "Dek, tolong ambilin tem dong." Kan kita kan termometer ya. Iya. Sedangkan di sana itu tem. Jadi saya nggak, tem ini apa singkat begitu. Jadi tem ini apa? Jadi saya masuk di ruang kayak alat-alat keperawatan gitu, masuk terus saya cari ini tem yang mana begitu. Jadi saya itu memang benar-benar bingung. Padahal cuma termometer. Terus karena memang sudah lama saya cari, jadi perawat itu, "Dek, kamu tuh cari apa sih dari tadi?" Saya cari tem, tapi tidak ada tem di sini. Padahal tem di depan mata gitu. Di depan mata. Iya. Nah, itu. Terus itu jadi agak sedikit beda pada saat kita di pendidikan ya. Terus yang kedua itu memang kita itu semester 1 itu lebih banyak kayak melihat begitu. Untuk melakukan juga cuman palingan tensi, TTV lengkap gitu. Terus kadang-kadang kalau untuk injeksi juga ditemani. Pertama kita melihat dulu, tapi suntik ya maksudnya. Untuk suntik itu juga harus lihat dulu. Terus yang kedua itu kalau sudah mantap untuk bisa buat ya langsung suntik begitu. Terus yang ketiga ini yang paling ngakak sih, saya dengan teman saya, cowok ya teman saya tuh disuruhlah ke tempat laundry untuk ambil ini kan pakaian pasien, terus kayak selimut gitu kan, sama-sama perlengkapan untuk pasien. Pulang tuh kami bawa tempat troli itu, dan pada saat mau kasih masuk itu sampai pintunya itu rusak. Terus dimarahi kepala ruang katanya. Kalian tuh dari kampus mana sih, Dek? Begitu kan, sudah tanya kampus gitu kan. Terus kita jawab lah. Tapi memang pertama itu memang untuk pintunya itu sudah agak sedikit sudah ada sedikit rusak. Jadi kalau ditambah kayak sedikit gesekan itu kan langsung kebuka, rusaknya tambah parah gitu. Jadi pada saat itu tuh pengalaman yang menurut saya itu jadi salah satu pengalaman untuk lebih kayak tidak buru-buru, terus lebih teliti gitu ya. Mungkin lebih konsentrasi, itu juga menjadi pengalaman juga untuk untuk teman Ana. Itu juga saya juga mengalami hal yang sama juga, meskipun tidak sama persis. Artinya kan yang penting kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita buat seperti itu.
Terus pada saat pintunya itu rusak, kita tuh harus memang di sana tuh ajarkan kita supaya benar-benar bertanggung jawab. Jadi pada saat itu siang itu jam 12 apa jam setengah 1 itu memang panas sekali. Jadi bukan cuma saya, kami 2 orang yang maksudnya saya sama teman itu ya pergi untuk menyerahkan surat kerusakan begitu. Jadi kita melakukan kesalahan, jadi kita harus bertanggung jawab. Kita harus membuat suratnya bahwa kita merusak alat ini. Tapi kami tidak buat, itu dibuatkan oleh kepala ruangan. Oh, dibuat kita kasih di orang yang itu kan salah satu jawab bentuk pertanggungjawaban kalian gitu ya. Jadi kita tuh di sana kan rumah sakitnya itu besar sekali ya, besar sekali. Jadi kita harus turun dari lantai berapa ya kemarin, lantai 4 ya. Kita harus turun dari lantai 4 terus ke bawah terus maunya untuk ruangannya saja jarak maunya jauh sekali. Jadi kita tuh harus benar-benar cari itu tempat supaya bisa serahkan itu surat itu. Jadi sudah selesai, clear masalahnya. Jadi clear masalah. Terus kalau untuk masalah bimbingan, ya karena pertama itu kan masuk itu nanti kalian itu 1 orang 1 pasien, tidak boleh sama. Jadi kita harus buat askep, asuhan keperawatan ya. Jadi waktu itu untuk konsulnya juga ya kadang-kadang lelet juga ya, maksudnya kan bukan dari pembimbing lahannya tapi dari kita, karena kita rasa tuh hari pertama saja cari pasien juga susah. Sedangkan contoh kita mau ambil pasien, besok pasiennya sudah mau pulang. Jadi kita harus kalau ada pasien yang baru mau masuk itu sudah waktunya sebenarnya itu lengah saja ya. Maksudnya kan tepat waktu mungkin karena pas masuk kan biasanya kan masuk semester 2 dulu itu masuk di rumah sakit dulu itu kan masuknya di hari Senin. Itu sudah penyerahan dan sudah dibagikan shift jaganya. Mungkin saat itu kan padahal pembimbing klinik sudah mengatakan, Dek, nanti kalian langsung mengelola pasien ya seperti itu. Tapi kita tuh masih berpikir, ini kan masih hari Senin, masih bisa besok, masih bisa lusa kayak gitu. Padahal waktunya cuman 2 minggu dan 1 pasien. Dan kita kelola pasiennya itu 3 hari pengkajian. Selanjutnya kita intervensi atau membuat rencana keperawatan, kemudian kita implementasi atau melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi pada saat bimbingan juga ya ditanya, tanya terus memang kita tuh harus benar-benar belajar gitu. Jadi kita harus belajar LP-nya itu bagaimana sampai bisa terkena penyakit itu. Terus askepnya juga. Jadi pada saat itu memang kayak dari pengalaman pertama itu bisa kedepannya kita pengalaman pertama sudah menjadi pembelajaran gitu. Untuk semester depannya begitu. Jadi waktu itu juga untuk bimbingan memang waktu itu kami selesai praktek itu masih bimbingan. Jadi kita tuh masih ke rumah sakit terus masih bimbingan, dan pada saat itu juga karena kan ada bimbingan yang harus target cepat waktu, waktunya selesai, tugasnya juga harus selesai. Jadi makanya kami juga bersyukur sih walaupun pembimbingnya itu bagaimana ya, kadang-kadang ya namanya manusia ya pasti ada yang ini, ada yang ini. Jadi pembimbing itu kan banyak tipenya ya, banyak tipe. Jadi pada saat sudah mau selesai itu memang sudah tidak mau untuk kasih perpanjang waktu, tapi pada saat semuanya memang benar-benar belum selesai, jadi ya sudah batasnya besok ya, harus besok gitu ya. Itu kan mungkin ya memang dari pembimbing klinik, semua pembimbing pun pasti seperti itu. Artinya kan untuk melatih kita supaya lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kemudian itu juga kan melatih kita ya, kalau misalnya untuk melakukan tugas seperti itu sudah kita disiplin, apalagi kalau misalnya melakukan yang lain kan pasti disiplin juga. Itu jadi menurutku mungkin yang dilakukan oleh pembimbingnya kita tuh kan mendidik seperti itu. Kita belajar dari situ. Dan kita kan dulu prakteknya itu teman-teman turunnya itu dari semester 2. Dari semester 2 kemudian semester 3, 4, 5, 6 sampai semester 7 ya kalau tidak salah. Sampai semester 7 kita turun di rumah sakit langsung. Kemudian keterampilannya kita waktu itu memang masih ada 3 ya, jadi bisa mandiri, kemudian melihat dan dibantu gitu. Dibantu mandiri atau melakukan tapi dibantu ya. Melakukan tapi dibantu gitu. Memang oleh pembimbingnya kita, pembimbing dari kampusnya kita itu mengatakan bahwa kalian kan masih semester 2, nanti kalau misalnya melakukan tindakan di sana harus menunggu aba-aba dari perawat yang ada di sana gitu. Jangan langsung karena memang sudah terlalu semangat tadi dan sudah tahu tadi, padahal SOP-nya mungkin tidak memahami, tapi dengar-dengar saja ini yang Dek tolong mengukur suhu gitu. Nah padahal
mengukur suhu kan mungkin kita tahu ya nilai normal suhu itu berapa gitu, langsung pergi ambil termometer kemudian mengukur suhunya, padahal tidak tahu SOP-nya itu seperti apa dulu. Jadi kan harus melalui tahap persiapan, prainteraksi, orientasi sampai tahap terminasi, sampai tahap evaluasi dan dokumentasi. Harusnya kan seperti itu gitu kan. Jadi tapi di rumah sakit pun memang ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya masih semester awal, Dek, nanti kalian cuman ini ya, kalian melihat. Kemudian kalaupun nanti kalian melakukan mandiri, itu harus atas bantuan atau harus di bawah pengawasan perawat-perawat di ruang rawat gitu. Jadi tapi ada rumah sakit yang pas kita sampai di sana itu langsung itu, padahal kita masih semester 2, itu langsung disuruh untuk, Dek, harus ini ya, kamu ini ya injeksi insulin gitu, Dek, ini ya lakukan infus ya. Memang waktu itu saya juga pengalaman juga disuruh bukan masang infus sih, saya dulu tuh infus ya, infus. Memang ya bisa dibilang infus mungkin gampang-gampang susah gitu ya. Ya kalau pertama kan ini apa? Masih gemetaran seperti itu, masih gemetaran, ini bagaimana, ini saya harus bagaimana, takutnya salah, ini kalau nanti dia kesakitan gimana. Jadi ya teman-teman, jadi di saat kita melakukan tindakan infus ataupun melakukan tindakan apapun itu, komunikasi itu tetap kita lakukan seperti itu. Jadi misalnya infus begini, ditanyakan ini sakit tidak, ini gini tidak. Jadi kita juga harus merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bagaimana ya respon dari pasiennya seperti itu. Memang awal-awal dulu tuh saya gemetaran sekali waktu infus itu satu. Kemudian bertemu dengan pasien saja untuk memberitahu, ataupun keluarganya saja untuk memberitahu, ini ada pemberitahuan dari perawat senior kami, dari perawat A misalnya gini, Bapak tolong ke ruang perawat untuk mengambil formulir ini, Bapak tolong ke ini untuk ini. Hanya untuk memberitahukan itu saja ke keluarga perawat, itu gemetarnya luar biasa. Itu kita harus benar-benar berlatih, apalagi kita yang dari daerah timur sana, kemudian bahasanya juga harus gitu kan, dengan kita punya logat gitu. Kemudian di sini kita harus berbaur dengan dengan berbagai macam budaya, pasien dari berbagai budaya, bahasa dan berbagai bahasa budaya dan sebagainya seperti itu. Jadi itu saja mungkin pengalaman pertama ya, banyak sekali pengalaman pertama. Jadi hanya sebagai pengalaman kita saja, bagaimana awal kita turun praktek di rumah sakit, bertemu langsung dengan pasien seperti itu. Memang sebenarnya banyak sekali yang mau kita jelaskan, namun nanti mungkin di video selanjutnya mau kita jelaskan bagaimana kesannya kita bertemu dengan pasien itu seperti apa, karakter pasien itu seperti apa, karakter yang harus dimiliki perawat terhadap pasien yang seperti ini itu bagaimana gitu. Iya, betul. Mungkin nanti di video selanjutnya, mungkin nanti ditayangkan di YouTube-nya saya atau mungkin di YouTube-nya Saudari Ana. Jadi tetap menonton terus, apalagi untuk teman-teman kami, adik-adik kami mungkin yang punya cita-cita menjadi seorang perawat gitu ya. Seperti itu, mungkin nanti banyak sekali kami men-sharingkan pengalaman ini berdasarkan pengalaman kami, bukan mengada-ngada seperti itu, tapi benar adanya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Kemudian tetap jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Oke, dan see you next video.